Oke, selanjutnya yaitu di ciri-ciri yang ketiga yaitu kasro atau majerur. Artinya apa? Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang berakhiran kasro, maka dia isim. Contoh dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismi berarti ismi ini adalah isim. Kenapa? Karena dia berakhiran kasro atau nama lainnya adalah majerur. Seperti Bismillahi, berarti lafaz Allah juga termasuk isim. Kenapa? Karena dia berakhiran kasroh atau majerur. Ciri selanjutnya yaitu berawalan ma atau berawalan mi atau berawalan mu. Contoh yang berawalan ma, masjidun. Atau juga ada yang berawalan mi. Contohnya mistafotun. Atau yang berawalan mu, muslimun. Nanti ada yang bertanya, Ustadz, kalau mami muda itu isim atau tidak? Ya isim. Kenapa? Karena berawalan ma, mi, dan mu. Ini biasanya kalau bapak-bapak atau para lelaki ini kalau bab Isim, di sini langsung ini ya. Oke, fa'il. naam. Oke, naam. Oke, naam. Kita lanjut. Terus kemudian diawali awamilul ismi. Awamilul ismi ini belum kita pelajari. Terus kemudian ada isim alam. Isim alam itu adalah yang menunjukkan nama. Artinya di dalam bahasa Arab kalau dia menunjukkan nama, apakah nama tempat, nama kota, nama orang, maka dia termasuk isim. Contoh nih, mungkin atas nama akun Bapak Haris RAH. Berarti dia isim. Namanya isim alam. Apa ciri-cirinya? Menunjukkan nama dan seterusnya. Ada juga isim fa'il. Isim fa'il atau berwazan fa'ilun ini kita lewati dulu belum kita kupas. Ada kata idofah ini atau kata majemuk belum kita kupas. Nah ini nih yang terakhir nih. Oke, yang sedikit unik yaitu namanya isim doi mau syaraf. Ustadz, doi mau syaraf itu apa? Apakah si doi kena syaraf? Bukan. Oke. Tetapi doi mau syaraf ini adalah singkatan dari apa? Ini nih. Domir, bisa diberikan harokat, istifham, mausul, isyarah, Domir. dan zorof. Yang insya Allah nanti akan kita kupas satu-satu. Nah, teman-teman sekalian, metode ini sangat unik. Kenapa? Insya Allah target pembelajaran kita adalah menghafal beberapa rumus yang penting, tetapi tidak untuk apa akan terhafal dengan sendirinya. Dengan syarat apa yang kami arahkan silakan mengikuti. Mau malu-malu atau tidak, udah keluarkan saja. Karena di sini kita menggunakan metode syair. Syairnya bagaimana? Bisa didengarkan dulu terlebih dahulu ya. Ciri isim ada 9, al-ma'rifah dan nakirah. Kasra majrur berawalan manimu diawali awalul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhofah kata majmuk doi mau syaraf komir istifham mausul isyarah torof. Nanti kalau disuruh baca jangan kencang-kencang apalagi udah dengar tetangganya ya nanti dikira wah ini aliran apa nih. Dibaca aja pelan-pelan. Oke, satu, dua, tiga sama-sama. Ciri Ciri isim isim ada ada 9, 9. al-ma'rifah dan Al-ma'rifah dan nakirah. nakirah. Kasroh Kasroh majrur majrur berawalan berawalan manimu diawali diawali awalul ismi. ismi. Isim Isim alam alam menunjukkan menunjukkan nama. nama. Isim Isim fa'il fa'il berwazan fa'ilun. berwazan Kata idhofah kata majemuk doi mau mau syaraf saraf domir domir istifham mausul istifham mausul syaraf sorof. isyarof dorof. Oke, oke. Ustaz masih pales, udah ikutin aja dulu. Oke, nah, daripada bingung kita langsung praktek di di halaman buku yang satunya di halaman ke-14. Silakan dibuka bukunya di buku yang satunya lagi. Jadi bukunya ada dua ya. Buku yang satu standby di halaman satu. Buku yang kedua standby di halaman ke-14. Oke, suaranya masih kedengeran. Cek satu dua. Oke. Oke, masih oke. Dengar. Kita mulai di lafaz bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdiri dari bi, ismi, Allahi.
Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Kita mulai dari kata bi. Bi-nya ini dia termasuk isim atau bukan? Oh. Dari Bukan. 9 ciri-cirinya dia halaman ke-1. Isim atau bukan? Kalau isim apa Kasroh. ciri-cirinya? Kalau Kasroh. kasroh bagus, tapi kurang benar. Oke. Kasroh itu maksudnya adalah berakhiran kasroh. Sedangkan bi ini dia berawalan atau berakhiran? Berawalan. Berawalan. Oke. Karena dia berawalan berarti bukan termasuk. Oke. Silakan diterjemahkannya dan wajib memiliki alat tulis. Bi artinya dengan. Silakan diterjemahkan seperti begini nih di layar. Dengan. Silakan. Oke. Bi artinya dengan. Diterjemahkan. Oke. Lanjut. Oke, sudah diterjemahkan. Kalau sudah, kita lanjut kata selanjutnya yaitu ismi. Ismi ini isim atau bukan? Isim. Oke, kalau isim kita ulangi lagi rumusnya di halaman 1. 1, 2, 3. Ciri isim ada 9. Ma'rifah nakirah Majrur berawalan mamimu diawali awamilul isim alam menunjukkan nama isim fa'il berwazan fa'ilun kata idhofah kata majmur doi mausyarah domir istifham mausul isyarah dzaraf ya. Bukan domir istighfar ya. Tadi ada kedengaran domir istighfar. Masa domirnya istighfar? Domir istifham ya. Oke. Bukan domir istighfar. Oke. Nah, ismi ini isim. Ciri-cirinya apa? Silakan para jamaah sekalian. Kasroh. Bagus. Ini baru kasro atau majerur ya. Nama lainnya majerur. Oke. Ismi artinya apa? Ismi artinya nama. Silakan diterjemahkan. Ismi artinya nama. Nah. Oke, kita lanjut. Oke, sudah ditulis? Sudah. Oke, biasanya kalau memang kelas campuran itu antara akhwat sama ikhwan, itu kita sebagai ikhwan harus bersabar ya. Kenapa? Karena kalau perempuan itu memang agak sedikit lambat. Lambat dalam apa? Kalau disuruh menulis itu memang tulisannya agak rapi ya. Nama, hanya bengkok sedikit dihapus dulu Ustaz, sabar dulu Ustaz ya. Hanya agak bengkok sedikit. Nah, jadi ganti dulu. Jadi memang harus sabar. Nah, oke kita lanjut dari lafaz Allah. Lafaz Allah ini isim atau bukan? Isim. Bagus. Kalau isim kita baca lagi di halaman 1. 1, 2, 3. Isim ada 9. Al-ma'rifah dan nakirah. Kasroh majrur berawal Alan mamimu diawali awamilul isim alam menunjukkan nama isim fa'il berwazan fa'ilun kata idhofah kata majmur doi mausyarah domir istifham mausul isyarah dzaraf. Jadi kalau doi mausyarah itu kan singkatan ya. Doi mausyarah domir istifham mausul isyarah dzaraf. Bukan domir istighfar mausul. Jadi bukan domir istighfar ya. Oke. Nah, lafaz Allah ciri-ciri isimnya apa? Silakan. Al-ma'rifah kasroh. Al-ma'rifah. Bagus. Al-ma'rifah itu apa? Al-ma'rifah berawalan al. Terus ada lagi Kasroh majrur. berakhiran kasroh atau majrur. Allah artinya apa? Allah. Oke. Allah. Idofahnya nanti ya. Nanti sabar. Insya Allah nanti ada sesinya membahas tentang idofah. Belum ngerti. Oke, kita lanjut lagi dari lafaz maaf. Allah ini ciri-ciri isimnya juga termasuk isim alam ya. Apa itu isim alam? Menunjukkan nama. Nah, kita lanjut dari kata atau lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahmani isim atau bukan? Isim. Isim. Kalau isim coba kita baca lagi.
Nanti dulu dibaca dulu sampai benar-benar hafal. 1, Ya, 2, 3. Ciri Ciri isim isim ada ada 9. 9. Ma'rifah ma'rifah dan dan nakirah. nakirah. Kasrah Kasrah majrur majrur berawal berawal mamimu Al-mamimo. di di awali Awali awamilul awamilul ismi. ismi. Isim Isim alam alam menunjukkan menunjukkan nama. nama. Isim Isim fa'il Fa'il berwazan berwazan fa'ilun. fa'ilun. Kata Kata idhofah, idhofah, kata kata majemuk, majemuk, qaim, Qaim. isyarah, domir domir istifham istifham mausul, mausul, isyarah, Isyarah. dhorof. dhorof. Oke, kata ar-Rahmani ini ciri-ciri isimnya apa ya? Ma'rifah, Alif lam. Al-ma'rifah. Sama Apa itu majrur. al-ma'rifah? Berawalan al. Ada lagi. Majrur. kasroh, Kasro berakhiran kasro atau majrur. Ada lagi selain itu. ar-Rahman. Termasuk juga isim alam ya, karena menunjukkan nama atau sifat. Gitu. Jadi Oh isim iya, alam itu bukan cuma nama, isim tapi juga alam. sifat. Oh Ya. iya iya. Oh iya, alhamdulillah. Kata iya itu adalah proses dari tidak mengerti menjadi mengerti. Alhamdulillah. Oke. Oh iya, nah, itu semuanya tuh. Nah, Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman artinya pengasih. Silakan diterjemahkan. Cara menerjemahkan ala santri yang tulisannya agak miring ya. Dimiringkan. Kenapa? Kalau diluruskan nanti bertabrakan dengan makna yang lain. Yang penting orangnya bukan orangnya yang miring ya. Tulisannya saja yang miring. Oke, nah. Oke, terus kemudian terakhir nih dari kata Ar-Rahimi. Isim atau bukan? Isim. 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 Kita baca lagi. 1, 2, 3. Ciri isim Isim ada ada 9. 9. Ma'rifah Al-ma'rifah dan dan nakirah. nakirah. Kasroh Kasroh majrur majrur berawal berawalan mimimu mimimu di di awali awali awamilul awamilul ismi. ismi. Isim Isim alam alam menunjukkan menunjukkan nama. nama. Isim Isim fa'il fa'il berwazan berwazan fa'ilun. fa'il. Kata idhofah, kata Kata majemuk, qaim, qaim syaraf, mausul, domir domir istifham istifham mausul, mausul, isyarah, dhorof. dorof. Oke, oke. Isyaro ya, bukan ijaro. Ah, ijaro lain lagi. Nah, ada yang mengatakan ijaro. Oke. Nah, jangan mengubah-ubah istilah. Oke, nah. Tadi ada domir istighfar. Oh, jangan, bukan istighfar ya, istifham. Oke, nah. Ar-Rahimi, ini ciri-ciri istrinya silahkan. Al-ma'rifah, alif Masya lam, Allah, al-ma'rifah itu dan berawalan kasroh. kasroh atau majerur. Alif Ada lagi lam. selain Dan itu? isim Dan alam, Isim alam isim tadi Ustaz. alam menunjukkan nama ya atau nama sifat. Allah, Ar-Rahim artinya apa? Pengasih juga. pengasih. Nah, jadi bingung ya, Ustadz, kok pengasih? Kan kalau di terjemahan itu berbeda ya. Jadi memang orang yang menerjemahkan orang umum dengan orang yang memiliki dasar ilmu itu memang beda cara menerjemahkan. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini adalah memiliki satu akar kata dari kata rohimah ya kamu. Yang artinya pengasih. Nanti kita akan lihat ya. Kalau kita terjemahkan secara makna, berarti bi artinya dengan, ismi artinya nama, Allah adalah Allah, Ar-Rahman pengasih dan Ar-Rahim pengasih juga. Tapi di sini Bawa ke sana, kalau bawa ke kita sana. lihat tafsirnya, perhatikan kalau kita lihat tafsirnya, Ar-Rahman ini adalah sifatnya, sifat kasihnya Allah untuk seluruh makhluknya atau secara global. Tanpa kecuali berarti Allah memberikan sifat kasih kepada manusia, malaikatnya, para hamba-hamba yang lain seperti para binatang atau yang lainnya, dan juga Allah memberikan kasih kepada orang-orang beriman dan juga orang-orang kafir. Jadi Ar-Rahman adalah sifat kasihnya Allah secara global. Itu tafsirnya ya. Adapun Ar-Rahim, ini adalah sifat kasihnya Allah khusus hanya untuk orang-orang beriman saja. Jadi Ar-Rahim ini adalah sifat kasihnya Allah untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana di beberapa ayat dikatakan wa kana lil mu'minina rahim. Adalah Allah untuk orang-orang yang beriman itu sifat kasih Allah namanya Ar-Rahim. Itu ya. Berarti kalau dicerna, kalau kita cerna Ar-Rahman ini adalah maknanya umum, sedangkan Ar-Rahim ini maknanya khusus, yaitu untuk orang-orang yang beriman saja, maka di dalam bahasa Indonesia maknanya diubah. Berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Karena pengasih itu dalam bahasa Indonesia maknanya umum, sedangkan penyayang maknanya khusus. Khusus. Itulah sejarahnya, itu ya. Kita lihat nih, itulah sejarahnya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih untuk seluruh makhluknya, lagi Maha Pengasih untuk orang-orang yang beriman, atau nama lainnya adalah penyayang. Itulah sejarahnya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk di bab yang selanjutnya? Sambil kita baca, ada 3 pesan masuk ya. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, Ana izin off kamera soalnya ada anak-anak sebelum pakai Afwan. Nah, Afwan Ustadz, izin lanjut menyimak rekaman karena lagi kurang sehat. Syafakallah, tafakillah. Nah, Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita maju atau masuk di materi selanjutnya? Oke, kalian sudah mengerti ya. Intinya isim. Oke, kita lanjut di materi yang baru. Kan tadi sebelumnya di halaman 1 kan sudah kita pelajari tentang isim ya. Yaitu di mana 9 ciri-ciri isim itu al-ma'rifah, nakiro, kasro, majrur, berawalan mamimu, diawali awamil ismi, isim alam menunjukkan nama, isim fa'il atau berwazan atau berpola fa'ilun, kata idhofa atau kata majemuk, terus kemudian ada isim yang namanya doi mausyaraf atau singkatan dari apa? Domir, Domir, istifham, istifham, mausul, mausul, isyarah, dorof. dorof. Yang mana itu silakan buka bukunya di halaman kedua atau sebelahnya halaman 1. Nah, ini jadi isim itu mengandung atau beranak pinan. Kita akan insya Allah akan merangkai atau mencerahkan atau menjelaskan satu persatu. Saat ini insya Allah kita akan menjelaskan isim doi mausyaraf atau isim yang ada di halaman kedua, yaitu bagian domir ke-1. Oke. Perhatikan teman-teman sekalian bahwa domir ini adalah jantungnya bahasa Arab. Perhatikan ya, domir ini adalah jantungnya bahasa Arab. Kenapa demikian? Kalau kita mempelajari tentang bahasa Arab, kita tidak mengerti tentang hakikat domir, maka sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menerjemahkan Al-Quran atau mengerti tentang percakapan bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab itu setiap kata mengandung namanya domir. Oke, dan domir di sini kita lihat nomor 1 ya, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekali lagi saya bacakan ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa diikuti saya menyebutkan dan diikuti kemudian para peserta. Huwa, Huwa, hum, hiya, hiya, Iya. kunna, anta, anta, antuma, antuma, antum, antum, anti, anti, antuma, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke, sekarang kita buatkan syairnya ya, biar enak dibaca. Perhatikan dulu, saya membacakan dengan syairnya. Setelah itu yang kedua silakan kita baca sama-sama. Perhatikan syairnya. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 1, 2, 3. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, mungkin kalau yang pernah belajar bahasa Arab udah mengerti maknanya, tapi mungkin yang baru belajar bahasa Arab, ini adalah kita akan mempelajari jantungnya bahasa Arab atau domir, kita akan paham dalam waktu 2 menit, insya Allah. Ini ada metodenya. Kita lihat nih, di sini ada angka atau tidak ada? Ada angka ya? Angka berapa itu? 14. Angka 1 sampai angka 14. Dan angka 1 sampai 14 ini adalah kata kunci untuk mengerti arti atau terjemahan dari setiap domir. Oke, semuanya kita akan menggunakan teknik mudah menghafal domir. Semuanya yang memungkinkan boleh membuka layarnya. Silakan, bukan layarnya dibuka ya, maksudnya ditampakkan gitu ya.
Buka layar HP-nya yang dibuka rusak. Oke, silakan dibuka layar HP-nya. Alat tulisnya disimpan, silakan menghadap ke kamera. Oke. Menghadap ke kamera, sudah? Oke, kalau sudah perhatikan di situ kan ada angka 1 sampai angka 14 ya. 14. Oke, perhatikan. Angka 1 kanan, ini kanan atau kiri? Kanan ya, oke. Kanan. Angka 1 telunjuk ke atas, 1. Oke, bagus. 2, 3. Oke. 4 pindah ke kiri. 4 pindah ke kiri, bagus. 5, 6. Oke, 7 pindah lagi ke kanan tapi menunjuk. 7, bagus. 8, 9, bagus. 10 pindah lagi ke kiri. 10, 11, 12, 13 ke dada, 14. Ah, yang senyum-senyum ini ketahuan nih, berarti udah pernah belajar bahasa Arab. Ya. Oke, sabar ya. Oke, diulang lagi. Oke, silakan kembali kita ulang ya. Dari kanan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kalau 2 sebentar. Kalau 2 begini ya, nggak usah pakai begini. Oke, 2, 3. Oke, 3 ya. 3, bagus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10, 11, 12, 13, 14. Iya, masalah angka ini biasanya kalau ibu cepat mengerti ya, kalau masalah angka insya Allah. Oke. Nah, coba silakan saya yang hitung. Oke, yang ada suaranya di belakang bisa di mute dulu. Oke. Siapa itu? Ah, itu ada tuh. Siapa tuh? Yepi. Oke, silakan di unmute dulu. Oke, sudah. Pak Yepi. Oke, nah, oke, perhatikan. Saya yang menghitung, silakan bergerak tangannya. Ayo, 1 bagaimana? 1, bagus. 2, bagus. 3, bagus. 4, bagus. 5, 6, bagus. 7 menunjuk, bagus. 8, 9, bagus. 10, 11, 12, 13, 14. Alhamdulillah. Oke, saya akan tunjuk satu-satu ya. Oke, silakan. Akun atas nama Ibu Ani Fatmawati, angka 9, Ibu. Silakan. Angka 9. Oke, silakan para juri, benar atau tidak? Silakan para juri, 9 ya. Oke, dihitung dari awal saja. Oke, 9 tangan kanannya menunjuk ke depan. 3. Benar tidak? Oke, 3. Benar ya. Oke, atas nama akun Ibu Atin Mubarok. Silakan Ibu, angka 3 Ibu, silakan. Oke, para juri benar atau tidak? Benar ya. Oke. Ada para jurinya di sini ya, banyak banget para jurinya. Oke, dari akun atas nama Ibu Sri Anini, silakan angka 15. Ah, Nggak ada. Oh, oke, nggak ada ya. Ada sampai 14 Ustaz. Oke, alhamdulillah. Pintu pertama sudah diketahui. Jadi pintu domir pertama sudah kita ketahui. Dalam gerakan tangan tersebut sebenarnya memiliki arti. Perhatikan ya, kalau untuk kanan berarti laki-laki. Kanan tadi adalah laki-laki. Bagus. Berarti kalau untuk kiri siapa? Perempuan. Oke. Oke, perempuan. Jangan protes ya Ustaz, kenapa kita bukan kanan? Ya udah metodenya begitu ya. Nggak usah protes dulu. Oke. Angka 1 berarti kan laki-laki nih. Dan kalau telunjuk, menunjuk itu maknanya dia atau dia ya dia. Oke, dia berarti nomor 1 berarti dia satu laki-laki. Bagus. Angka 2 Huma. dia dua orang laki-laki. Angka 3 banyak. Oke, kalau dianya banyak bahasa Indonesianya apa?
dia, mereka. Mereka Mereka. ya. Lebih dari Kalau dua. dianya banyak, artinya mereka. Angka 4 artinya apa? Dia perempuan. Dia perempuan. Dia perempuan. Karena perempuan. kita Satu orang. berapa orang? Satu orang. Satu. Oke. Angka 5. Huma. Dua. Dua orang. Bagus. Angka 6. Banyak. Mereka perempuan. Mereka ya. Bagus. Angka Perempuan. 7 menunjuk tidak lagi ke kanan artinya apa? Kamu. Kalau menunjuk kamu ya, Laki-laki. berarti 7. Bagus. Anta atau ente ya. Nah, gitu. Oke. Ya. Oke, 7. 8 artinya apa ini 8? Dua. Berdua. Antuma. Antuma berdua. Berdua laki-laki atau perempuan? Laki-laki. 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 Kalian Bagus. berdua laki-laki. Oke, terus kemudian 9. Antum. Kalian. Antum. Oke, Kalian kalian laki-laki. 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 10. Kamu perempuan. Ti. Satu Oke, orang. kamu perempuan 1. 11. Antuna. Antuma. Antuma kamu perempuan berdua. Oke, 12. Antuna. Perempuan. Kalian. Oke, Perempuan. 13. Saya. Saya. Bagus. 14. Nahnu. Kami. Nah, begitu ya. Mengerti semuanya? Masya Allah. Kok bisa Ah. nyambung ya? Kau bisa nyambung ya, alhamdulillah. Oke, insya Allah. Luar biasa Ustaz. Iya, oke, alhamdulillah. Iya. Kalau Ustadz yang lain luar biasa, kalau kami biasa di luar. Oke, nah. Biasa di luar. Oke, nah. Berarti caranya begini nih. Kita kembali ke domir ya. Berarti pandangannya ke domir, tangannya bergerak sesuai urutan. Lihat di sayanya. Bentar. Pandangannya ke domir, tapi tangannya tetap mengurut. Berarti wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Oke. Yang pernah belajar bahasa Arab atau di pesantren ketawa-ketawa sendiri ketahuan. Sudah pernah. Saya. Oke, 1. Pandangannya di domir ya, jangan melihat ustadznya terus, tapi pandangannya di domir. Oke, terus kemudian tangannya bergerak sesuai urutan. 1, 2, 3. Ya humahunna anta antuma antum anti antuma antum ana nahnu. Oke, kita coba ya. Dari akun tadi Ibu Ani ya. Ibu Ani coba hum. Hum artinya apa? Enggak tahu Ustaz, artinya apa hum. Tapi kita lihat angkanya nih. Angka berapa hum? 2. Angka berapa? 2. Kita 3. lihat hum. Angka 3. berapa? Angka 3. Bagaimana angka 3? Oh. Oke, berarti hum artinya? Mereka laki-laki. Masya Allah, gitu ya. Coba dari akun Ibu Ana Riansti. Antunna, artinya apa? Enggak tahu Ustaz, tapi kita lihat angkanya angka berapa Antunna? Antuna angka 12 Ustaz. Bagaimana tangannya angka 12? Oh iya. Oke. 12 gini. Berarti artinya apa? Kalian perempuan Ustaz. Oke, alhamdulillah kalian perempuan Ustaz. Ustaznya bukan perempuan ya. Kalian perempuan titik Ustaz. Oke, nah. Dan seterusnya. Oke, coba dari Bapak Haris RAH. Silakan Bapak Haris RAH. Coba dari kata antum, artinya apa? Andai kata nggak tahu Ustaz, artinya antum. Tapi kita lihat angka berapa di situ antum? 9. Oke, angka 9. Berarti 9 gerakannya sudah benar. Artinya apa kalau 9? Kalian laki-laki. Oke, bagus. Bukan 9 ya. 3 pisang goreng salah. Oke. Nah, alhamdulillah. Daripada bingung, kita langsung praktek. Silakan langsung ke halaman 13 atau buku bagian praktek. Nah, kita lanjut di ayat 1 dan di ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La aqulu lakum alifun lam harfun walakin alifun harfun lam harfun wa mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Di hadis yang lain dikatakan setiap huruf yang dibaca itu diganjar menjadi satu pahala, dan satu pahala itu berlipat menjadi 10 sampai 60 kebaikan. Yang barusan tadi kita pelajari, yaitu dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berapa huruf, dan dari satu huruf tersebut dikali menjadi 10 dan sampai 60 kebaikan. Masya Allah, semoga kita semuanya di sini menjadi ahlul Quran bersama para Amin ya ulama Allah. wasyuhada wassolihin. Oke, langsung saja. A, la, dan mim ini isim atau bukan? Bukan. Oke, bukan ya. Oke, karena A tersendiri, la tersendiri, dan mim tersendiri. Nah, kita lanjut dari kata zalika. Zalika isim atau bukan? Bukan. Oke, dari 9 ciri-cirinya untuk saat ini, perhatikan ya katanya ya. Untuk saat ini bukan isim. Karena belum kita pelajari dan belum termasuk di 9 ciri-ciri. Jadi kata kunci adalah untuk saat ini bukan isim. Yang sudah mempelajari bahasa Arab jangan protes dulu ya. Untuk saat ini bukan isim. Kenapa? Karena kita akan menyuguhkan suatu materi yang dimana materi itu adalah sesuatu yang memang yang sudah kita pelajari. Sesuatu yang belum kita pelajari jangan dulu disuguhkan. Kenapa? Nanti pusing sendiri. Makanya pembelajaran bahasa Arab itu adalah pembelajaran yang paling sulit biasanya para peserta. Awalnya banyak pesertanya, akhirnya lama-lama menjadi muntaber. Dan istilah muntaber ini istilah keluar daripada bahasa Arab. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Oke, Tanpa berita. Nah, itu berawal dari istilah bahasa Arab. Oke. Zalika artinya itu. Oke. Zalika artinya itu. Itu. Oke, silakan diterjemahkan. Lanjut, Alkitabu. Alkitabu isim atau bukan? Isim. Bagus. Kalau isim, Ustaz capek baca rumusnya. Udah, gak usah baca rumusnya. Langsung ya. Oke, langsung saja. Ciri-cirinya apa? Oke, Alif lam, Ustaz. Alif lam. Alif lam atau al-ma'rifah. Karena berawalan al ya. Oke. Al-kitabu artinya kitab atau Al-Quran. Oke, nah. Kitab atau Al-Quran. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kata selanjutnya adalah la. Oke, suara siapa itu kayak suara terpisah-pisah. Oke. Nah, Ngelag. Oke, mungkin lag atau mungkin paketnya lagi teriak kali nangis ya. Oke, nah. La. Oke, la ini isim atau bukan dari 9 ciri-cirinya yang ada di halaman 1? Bukan. Bukan ya, tidak ada. Oke, la bukan isim. La artinya apa? Tidak ada. Tidak ada. Silakan diterjemahkan. Iya, emang sih kelas malam ini lagi bahagia. Kenapa? Karena besok insya Allah pada libur. Nah, bahagia biasanya. Oke, 6. Kata roibah. Roibah dari 9 ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari, dia termasuk isim atau bukan? Bukan. Bukan ya. Bahasanya adalah untuk saat ini. Jadi yang sudah paham bahasa Arab jangan protes dulu. Untuk saat ini Kita nggak paham. Isim. Oke, karena sebenarnya roiba ini asalnya adalah roiban. Itu ya. Oh asalnya iya. roiban. Karena kan diawali la namanya la nasoba gitu. Oke, nah. Roiba. Nah, untuk saat ini dulu ya. Untuk saat ini bukan isim. Roiba artinya apa? Keraguan. Keraguan. Kita lanjut. Kata selanjutnya fihi. Fihi ini adalah dua kata dari kata fi dan hi. Fi isim atau bukan dari 9 ciri-cirinya? Kasroh. Kasroh. Kalau kasroh kan fi. Fi itu kan fa, ianya mati. Fi. Oh iya. Kan kasroh ya. Bukan ya. Bukan. Oke, kan dipotong ya. Fihi itu dua kata fi dan hi. Fi bukan isim karena tidak ada 9 ciri-cirinya. Fi artinya di dalam. Oke, fi artinya di dalam. Oke, kita lanjut. Kata hi. Hi isim atau bukan? Isim. Bagus.
G-nya baru isim ya. Apa ciri-cirinya silakan? Kasro. Majrur, Oke, kasro. kasro Majrur. atau majerur. I Majrur. artinya dia. Oke. Tetapi ingat di dalam bahasa Indonesia kalau ada kata dia berada di akhir kata maka dia bisa diubah makna menjadi nya. Nya. Berarti fihi bisa bermakna di dalam dia atau di dalamnya. Nya. Gitu ya. Nah, bukan nak ya. Oh ini salah ini. Oh nak. Nya. G-nya lupa nih. Oke. Ustadznya yang salah di sini. Nah, Ye. oke. Di dalam nak. Oh, di dalam nak berarti Sunda nih atau? Sunda. Oke, nah. Oke, kita lanjut. Kata hudan. Hudan ini isim atau bukan? Silakan dilihat 9 Isim, ciri-cirinya. Isim. Oke, kalau isim apa ciri-cirinya? Tanwin. Berakhiran tanwin atau bahasa lainnya apa? Nakiro. 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 Bagus. Hudan artinya maaf, artinya petunjuk. Nakiro ya, Ustaz. Nah, nakir atau berakhiran tanwin. Hudan artinya petunjuk. Kita lanjut. Dua kata terakhir yaitu lil muttaqina. Ini dua kata dari kata li dan al muttaqina. Li isim atau bukan? Kasro. Oke. Kalau ada yang mengatakan kasro di ciri-ciri isim itu kan berakhiran. Sedangkan li ini berawalan atau berakhiran. Dia Kayak di tadi ya. berawalan. Iya. Berarti li ini bukan isim ya. Li artinya apa? Li artinya untuk. Oke, li artinya untuk. Nah, ini nih kita sudah mulai masuk di dalam domir. Jadi begini nih. Perhatikan kan tadi kan kita sudah mempelajari tentang domir dan gerakan tangannya ya. Dan domir ini disebut juga dengan jantungnya bahasa Arab. Begini nih. Setiap kata, kaidahnya begini, setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang kita terjemahkan. Gitu ya. Jadi setiap kata yang memiliki domir, kalau diterjemahkan, domirnya dulu yang kita terjemahkan atau sebutkan. Sedangkan kata al-muttaqina, ini kan isim berawalan al ya, punya domir. Domirnya hum. Hum angka berapa? Banyak. Tiga. Hum angka 3. Berarti Bertiga. humnya di sini dikasih tanda kurung ya. Nah, jadi dia punya domir angka 3, gitu ya. Dan ingat kaidahnya, setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Sedangkan makna al-muttaqin sendiri artinya adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Berarti kalau diterjemahkan al-muttaqina, karena dia memiliki domir berarti kalau diterjemahkan menjadi mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa. Begitu kaidahnya ya. Setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang disebutkan atau diterjemahkan. Oke, alhamdulillah di sesi yang pertama kita akan menerjemahkan secara harfiah atau per kata. Sesi yang kedua kita akan menerjemahkan secara satu ayat. Nah, oke. Kita mulai dari akun yang bernama Mutia Al-Hafizah paling kanan. Silakan, ada orangnya. Iya, Ustaz. Oke, silakan diterjemahkan per kata. Alif lam mim. Tadika Itu adalah kitab Al-Quran yang kita... per kata ya. Jadi alif lam mim. Alif lam mim. Zalika itu. Bagus. Sebentar. Saya karena ada terjemahannya di sini ya. Tidak ada terjemahannya. Ya, nah, yang tidak ada terjemahannya itu di sini. Oke. Silakan lanjut. Zalika itu. Bagus. Alkitabu kitab. Bagus. La tidak ada. Bagus. Waibah keraguan. Bagus. Di dalam. Bagus. Nya. Ya, oke. Huda petunjuk. Bagus. Untuk al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Ingat tadi al-muttaqinnya ada domirnya ya, dan setiap kata yang memiliki domir maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Sedangkan al-muttaqina domirnya hum. Hum itu angka 3 artinya mereka. Karena dia punya domir maka domir itu diterjemahkan. Berarti kalau diterjemahkan mereka orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. Ya, alhamdulillah.
Oke, akun selanjutnya kita lihat di sini ada siapa ini, penghafalnya banyak banget ya, Masya Allah ya. Oke, dari Ivan lagi nih. Oke, dari akun yang bernama Teguh Street 3. Oke, atau Pagar 3 ada orangnya. Pendukung yang nama Teguh. Oke, 1, 2, 3 tidak Ada ada. Ustadz. Oke, Ada Ustadz. Oke, ada. Alhamdulillah, iya ada. Oke, di sesi yang kedua terjemahannya adalah satu ayat. Maksudnya begini nih, cara menerjemahkan bahasa Indonesia full. Jadi memang salah satu keunikan atau nilai plus ketika kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu tinggal kita mengikuti terjemahan perkatanya. Beda seperti bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya. Terkadang kebalik-balik. Contoh mungkin seperti bahasa Inggrisnya ayam, bahasa Inggrisnya kan chicken ya. Terus kemudian goreng, pork. Tapi kalau ayam goreng kan pork chicken, jadi kebalik ya. Tapi kalau untuk menerjemahkan ke bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, tinggal mengikuti terjemahan atau perkata. Silakan terjemahan bahasa Indonesia full. Alif Lam Mim itu kitab, silakan. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Oke, enggak, lanjut. Seluruhnya Ustaz? Ya, seluruhnya sesi kedua, Alif Lam Mim Ya. itu kitab. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, mengikuti pola penerjemahan saja tanpa mengurangi atau mengurangi. Oke, petunjuk. Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Oke, petunjuk untuk orang mereka yang bertakwa. Alhamdulillah. Jadi begitu ya sederhananya. Jadi memang sebenarnya ketika kita menerjemahkan bahasa Arab atau yang lain, kalau kita sudah menguasai metode perkata, insya Allah untuk terjemahan satu kata, satu ayat atau satu kalimat ini, ketika kita menggunakan pola perkata-perkata tinggal disusun, ini sudah nyambung gitu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pertemuan yang pertama sudah dianggap selesai. Insya Allah akan ketemu lagi di hari Kamis, hari Kamis malam, Senin malam ya, Senin malam. Dan mohon doanya teman-teman sekalian. Alhamdulillah perlu diketahui bahwa metode Ar-Rasyid ini pada sampai saat ini alumninya sudah sekitar 2.000 lebih ya, yang dimana teman-teman alumni metode Ar-Rasyid ini kita ada program namanya metode Ar-Rasyid berbagi, yaitu kita ada program memberikan infrastruktur mengaji, membangun pesantren, masjid dari teman-teman alumni yang alhamdulillah. Mohon doanya besok kami akan ke daerah Sulawesi Tenggara di Kota Kolaka itu peresmian masjid yang ketiga kalau tidak salah, pesantren dari sumbangan dari teman-teman alumni. Alhamdulillah, mohon doanya besok kita akan bersafar. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan silakan atau mau sharing-sharing. Nah, Saya Ustadz. Oke, silakan. Mungkin nanti akan bertemu di pertemuannya, mungkin menjelaskan tentang doi musyaraf. Saya nggak paham tentang apa sih isyarah, musul, isrof, dorof itu nggak paham sama sekali. Bagaimana demikian, gitu ya? Iya, kenapa belum paham? Jawabannya adalah karena belum dipelajari. Karena namanya saja. Dan doi musyaraf ini belum kita pelajari dan insya Allah akan kita pelajari satu-satu. Intinya kan isim itu ada yang disebut dengan isim doi musyaraf. Apa sebenarnya bahasa lainnya adalah isim doi musyaraf adalah kumpulan isim yang ada di halaman kedua. Karena kan doi musyaraf itu kan singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, dorof yang ada di halaman 2 yang akan kita bahas satu persatu. Kan baru kita pelajari tentang domirnya ya, do-nya. Iya. Jadi memang cuma hanya istilah dulu. Jangan terbawa pikiran ya. Jadi kita fokus kepada yang sudah kita pelajari saja. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, saya agak telat tadi karena bingung masuknya. Lihat linknya juga agak ya sempat salah-salah, tapi akhirnya masuk juga. Saya lalu Hafiz dari Lombok, Ustaz. Cuman saat ini domisili di Kalimantan Timur, Ustaz. Jadi mohon maaf sempat kemarin chat ya di grup mungkin agak kurang sopan Ustaz sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi mohon ridhonya, mohon maaf ya karena walaupun sudah tua begini masih berjiwa pembelajar insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya Ustaz. Jadi walaupun antum mungkin jauh lebih muda dari ana, tapi insya Allah antum soheh
menjadi Ya guru Allah, bagi Allah kami, Akbar. insya Allah mudah-mudahan Ya Allah. mendapatkan keberkahan. Jadi Amin. kaitan dengan bahasa Arab dengan metode Ar-Rasyid ini, setelah saya lihat memang simple dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mempelajarinya. Dan saya tentu tidak akan pernah paham tanpa bimbingan Ustadz. Ya, saya bolak-balik materi yang sudah dikirimkan, tetapi tetap saya belum paham Ustadz. Jadi mohon bimbingannya. Ya, di samping juga tadi karena memang saya agak telat masuknya Ustadz. Jadi jadi salam silaturahim kepada Ustadz, kemudian teman-teman Ustadz, Ustazah semua yang ada di grup ini, di Zoom ini. Mohon maaf sekiranya ini agak telat saya ikut. Mudah-mudahan Ustadz tidak bosan-bosan untuk membimbing kami, sehingga ilmu kaitan dengan logotil Quran ini akan bisa memudahkan kita menjadi pejuang Al-Quran. Amin. Itu saya barangkali Ustadz, saya perkenalan saja malam hari ini, karena kedepannya mungkin saya banyak bertanya dengan Ustadz. Karena jujur, saya tidak punya basic kaitan dengan bahasa Arab. Saya basicnya di komunikasi, Ustadz. Kemudian saat ini mendalami kuliah untuk menyambung jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Mudah-mudahan saya ikut di kelas ini memudahkan saya untuk itu, Ustadz. Jadi itu saja barangkali Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit saya tanggapi dulu ya masalah keterlambatan masuk kelas ya. Dan perlu diketahui bahwa ini masih pertemuan yang ke-1 ya. Pertemuan ke-1 itu bagi teman-teman yang terlapar ada ukur atau apa, kan bisa melihat rekaman ulangnya. Kita melihat rekaman ulang, dan juga memang wajib memiliki bukunya. Kalau belum memiliki buku berarti agak bingung pastinya. Nanti kan bukunya itu kan ada 2 ya. Yang kita pelajari itu fokus di halaman 1 saja, yaitu dengan ciri-ciri isim, dan prakteknya di buku yang satunya lagi buka di halaman 14. Nah, masalah sedikit motivasi nih, kalau mungkin antum atau ada yang bertanya tentang Ustadz bisa nggak saya dengan waktu yang sudah sekian terus kemudian mempelajari bahasa Arab ini, alhamdulillah insya Allah minta kepada Allah. Kenapa? Insya Allah dimudahkan. Karena banyak peserta kami sebenarnya yang di angka 2000 ini kebanyakan rata-rata dari umum yang memang tidak memiliki dasar sendiri. Terus kemudian di database kami presentasi kelulusan metode Ar-Rasyid ini pada saat ini yang sudah memiliki atau konsisten mengikuti kelas di 2000 itu tingkat kelulusan adalah sekitar 96 atau 98% gitu ya di database kami kurang lebihnya. Dan ini juga motivasi ya. Saya sebagai guru bahasa Arab juga sebenarnya sama mungkin sebagian daripada antum adalah dari background umum. Saya sendiri dari sekolah umum, terus kemudian dari jurusan IT di salah satu kota kecil namanya Kolaka, Sulawesi Tenggara. Terus kemudian hampir tidak naik kelas karena nggak bisa ngaji. Terus kemudian setelah lulus SMK, saya ke Jakarta. Ke Jakarta itu baru pertama kali belajar alif dari usia di 17 tahun ikut Iqra 1 bersama anak-anak SD kelas 1. Gitu. Terus kemudian saya berlalu lalang pergi belajar di beberapa tempat bahasa Arab. Akhirnya dengan tekad yang kuat, alhamdulillah saya keterima di beberapa kuliah di Timur Tengah, terus kemudian di beberapa tempat. Dan itu memang karena tekad kita yang kuat. Artinya saya benar-benar dari nol. Dan dari nol ini memang setelah lulus. Artinya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita benar-benar berusaha. Intinya untuk mencapai target pembelajaran ini yang penting hadir saja di pertemuan 1 sampai 10 ya. Gitu. Insya Allah akan ada manfaatnya. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Silakan. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Untuk yang tadi, Ustaz, yang di lil muttaqina itu ada domir, ngelihatnya di mana? Bagus. Ustaz, kan dari kata lil muttaqina, li kan artinya untuk, al muttaqina kan punya domir. Domirnya hum. Pertanyaannya, Ustaz bisa tahu ada domirnya di situ? Jawabannya adalah pertemuan selanjutnya. Biar penasaran gitu ya. Jangan cuma layangan putus yang membuat penasaran. Pembelajaran bahasa Arab juga harus membuat aku penasaran gitu ya. Jadi pertemuan selanjutnya. Ada lagi?
Cukup. Saya Ustaz. Oke, masih ada. Oke, silakan. Al-ma'rifah sebelahnya itu bertulisan berawalan alif lam. Maksudnya tanda ma'rifahnya itu cuman alif lam atau ada yang lain Ustaz? Oke. Al-ma'rifah. Ciri-ciri isim ada yang disebut al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu berawalan al. Emang untuk al-ma'rifah contohnya cuma berawalan al aja Ustaz, ada yang lain tapi nanti akan kita jelaskan. Salah satunya adalah isim doi mau syaraf. Karena isim doi mau syaraf itu domir, istifham, mausul, isyarah itu termasuk al-ma'rifah, ya. Termasuk isim alam yang nanti insya Allah akan kita kupas satu-satu. Kapan itu? Insya Allah pertemuan selanjutnya. Gitu. Syukran Oke, Ustaz. mungkin sampai di sini saja ya teman-teman sekalian. Tetap semangat, intinya belajar itu kalau menyenangkan gampang masuk ilmunya. Tapi kalau terlalu ditekan ya sulit masuknya. Ketika diajak bercanda udah bercanda aja gitu ya. Jangan terlalu tegang gitu, jangan berpikir dulu isim doi mau syaraf. Jadi kita fokus mendalami apa yang sudah kita pelajari. Yang belum kita pelajari dengan buku-buku yang lain jangan dipusingkan dulu karena memusingkan sesuatu bukan urusan kita, itu adalah penyakit kita pada umumnya. Oke. Sudah cukup sampai di sini, sampai ketemu di hari selanjutnya. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setiap peserta tolong setiap peserta sebelum kita tutup, setiap peserta katakan hadir di grup kelas malamnya beserta dengan nama lengkapnya karena ini akan masuk di dalam nilai sertifikat dan juga kehadiran itu masuk dalam penilaian. Oke, katakan hadir di grupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.